Voice of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ervina Damayanti Trias Putri. Saya adalah salah satu ketua kelompok TKM Cantir Sukses Berjamaah. Apa sih Cantir itu? Cantir itu adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan bahan baku singkong. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara produksinya. Seperti video berikut menjelaskan bahwa karyawan kami sedang mengupas singkong dan mencucinya dan merendamnya menggunakan air bersih sebelum diproses lebih lanjut. Ini adalah alat parut yang kami gunakan dan ini adalah hasil parutannya. Setelah diparut, lalu kita gulung-gulung seperti kue timus. Lalu kita kukus hingga matang, kurang lebih waktunya itu setengah jam. Komposisinya hanya menggunakan garam secukupnya. Dan ini adalah hasil yang telah dikukus dan sudah dijemur. Setelah dikukus dan dijemur, maka bisa dipotong-potong lalu dijemur kembali hingga menjadi keripik seperti yang ada di dalam video. Lalu setelah ini sudah dapat digoreng menggunakan minyak. Dan ini adalah hasil yang sudah jadi. Ini adalah proses pengemasan dan proses pengepresan produk agar lebih aman dan tidak terkena udara secara langsung. Amira dan pendengar Voice of Indonesia, itu dia tadi ada video dulu yang kita spill dulu ya untuk pendengar kita. Ada olahan singkong menjadi keripik. Biasanya kan kalau singkong itu dipotong terus digoreng sudah menjadi keripik singkong ya, tapi ini diolah dulu. Kalau di Batam ciri khasnya gimana nih kalau soal keripik-keripik yang khas Batam sendiri, Amira? Kalau di Batam keripik-keripik yang khas itu seperti ada keripik gonggong, keripik ranga, mungkin lebih kepada seafood ya, laut ya. Oh, bahannya dari seafood laut ya? Ya, dari seafood, dan ini menjadi salah satu produk unggulan juga sih, seperti produk keripik gonggong, juga keripik ranga. Ya, mungkin Agus tahu lah kalau ranga itu apa ya, hampir sama seperti gonggong, tapi bentuknya lebih besar lagi begitu. Jadi selain itu juga ya? Iya, betul. Itu yang paling banyak dicari dan rasanya gurih. Selain itu tadi apa lagi? Ada stik keripik stik buah naga. Oh, wah, buah naga ya? Iya, buah naga. Jadi warnanya agak merah begitu. Ya, merah. Merah. Ada keripik kari juga, Gus, di sini. Keripik kari? Maksudnya iya, keripik kari. Jadi rasanya kan biasa kalau kari itu kita makan dengan prata atau mungkin juga dengan roti jala ya, tapi ini kuahnya itu berasa di keripik gitu. Jadi rasa keripiknya itu rasa kari, namanya keripik kari. Banyak juga ya jenisnya ya di Batam. Oke, kalau gitu kita langsung saja keliling Indonesia kita hadirkan, dan sudah bersama kita ada Ibu Muslimah yang sudah bergabung. Bu Muslimah, Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam. Kabar baik ya Bu Muslimah? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ibu, di studio ada saya Agus Santiki dan juga Amira Arif di RRI Batam yang ngobrol kita bertiga. Baik, Pak Agus kan minggu lalu ketemu ya. Oh iya, betul. Salam kenal Bu Muslimah dari Batam. Ya, salam kenal kembali. Saya ini maknya UKM, pasti semangat kalau urusan produksi. Jadi domisilinya di mana ini Bu Muslimah? Jagakarsa dan Depok. Hari ini dari Depok. Oh, Depok ya. Baik. Ya, kita langsung saja nih. Kebetulan di situ sudah ada sampelnya nih. Saya juga punya loh. Yang di Batam nggak ada ya sampelnya ya? Ada. Di studio sini ada juga. Di Batam nanti dikirim katanya ya, Mae ya. Ya, harusnya kemarin dikirim dulu ya. Iya. Oke. Nah, langsung saja nih, Mae atau Bu Muslimah, bisa dipanggil itu Mae. Amira.
Oke. Jadi ya, Mai mengapa memilih singkong nih sebagai bahan bakunya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga menginspirasi yang masih muda. Kenapa pilih singkong? Karena pada saat itu memang merasa tidak punya pilihan. Lagi-lagi saya bilang ketika bercermin, rasanya kalau melamar kerja kok udah nggak laku ya, gitu kan? Itu akhirnya saya memilih produksi. Tapi kalau keju takutnya mahal kan? Itu. Nah, kalau singkong kan ada di seluruh Indonesia, jadi ya udah yang simple aja dengan singkong gitu. Nah, ternyata dari singkong itu telah mengantarkan saya hampir keliling Indonesia, luar negeri, yang terjauh sampai Turki gitu. Wah, luar biasa ya. Mhm. Terus Sudah go internasional sudah go ya? internasional Insya ya. Allah. Sudah kemana? Gini sih, sebetulnya hari ini mungkin saya mungkin sharing, pertama saya sharingkan sedikit, nanti enaknya tanya jawab, karena tadi di video pun kan belum full, tetapi dari telepon saya, monggo nanti bisa hubungi saya, bisa telepon, bahwa hari ini yang saya sampaikan bergaransi, selanjutnya bisa ditelepon, resepnya mau dibuat sendiri boleh, kira-kira itu ya. Kalau video kan tidak maksimal. Jadi nanti via telepon saya bisa bantu jika ada yang mau mencoba produksi. Yang jelas berdasarkan pengalaman saya dengan produksi singkong itu hampir tidak ada istilah kekurangan bahan baku. Malah semakin hari semakin dikenal sebagai tukang keripik singkong, maka lebih banyak singkong yang menawarkan, kira-kira itu. Ya. Jadi ini terobosan karena biasanya kan kalau keripik singkong tadi seperti yang saya bahas di awal sama Mira, itu langsung dipotong-potong, langsung digoreng. Tapi ini diolah dulu. Ini tentu ada bahan baku yang harus selalu ada seperti Maya tadi katakan. Ini dari mana untuk mendatangkan singkongnya ini biasanya? Kalau saya pribadi singkongnya masih di sekitaran, kami ini tinggal di Depok ya. Jadi Depok, Bogor, lebih tepatnya ya kita ambilnya dari Pasar Kemiri Depok gitu. Oh, banyak ya di situ ya. Banyak, melimpah. Kalau singkong itu saya rasa jangankan di daerah ya, di Jakarta saja di pasar induk itu sangat melimpah. Oke, baik. Di Batam juga banyak kali ya, Mira ya? Singkong Banyak juga di Batam ya, betul. Wah, kota industri tapi ada kebun singkong atau diimpor dari luar daerah? Ada juga kebun singkong di sini. Cuman juga. untuk mengolah seperti kata Bu Muslimah mungkin belum sampai ke sana ya. Masih standar lah seperti itu. Ya. Tadi kita sepintas sih udah lihat videonya, tapi mungkin secara ringkas bisa dijelaskan lagi nih. Itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi misalnya satu batch keripik singkong ini? Oke. Jadi misalnya memulai dengan 4 kilo singkong itu kan cuma diparut lalu digulung seperti timus atau lontong. Nah, itu hanya dikasih garam saja. Terus dikukus setengah jam, nanti dijemur 1 hari sampai kering tapi dalamnya masih basah. Nah, setelah dijemur 1 hari itu diiris seperti udah jadi keripik, dijemur kembali 1 hari. Setelah dijemur 1 hari, baru nanti digoreng. Dari 4 kilo singkong itu bisa jadi 18 bungkus 70 gram seperti ini. Kalau di Jakarta 1 bungkus ini dari saya 10.000, kalau udah di pasaran 15.000. Kurang tahu kalau di Batam mungkin bisa lebih mahal barangkali ya. Hampir sama kali ya Bu Muslimah, di Batam juga segitu. Ya, kira-kira itu. Jadi sebetulnya prosesnya sangat mudah ya. Itu kan tadi semua orang bisa, dan alatnya ada di dapur loh ya, nggak pakai nyari alat di luar kalau ada kemauan. Kalau untuk mengiris memang harus pakai cutter karena supaya tipis. Kalau udah bisa, baru nanti saya kenalkan yang membuat alat itu TTG-nya, teknologi tepat guna. Karena kalau bagi saya untuk wirausaha itu lebih baik mindsetnya dulu yang diarahkan untuk niat sungguh-sungguh gitu. Jangan sampai sudah beli alat ini itu tapi ternyata mindsetnya belum siap gitu kan, nanti berhenti, modalnya habis gitu. Iya. Nah, iya. Berarti harus ada motivasi kuat dulu ya? Iya, insya Allah berdasarkan pengalaman saya selama ini. Kemarin setelah saya
dari RRI pun saya diundang untuk privat. Masya Allah, orang yang begitu ditinggal suaminya meninggal, keluarganya merasa ini orang terpuruk. Setelah saya temui, saya sampaikan istilahnya, saya bukanya gampang saja. Misalnya gini, saya lihat dia punya rumah. Bayangkan ada orang yang maaf rumah aja nggak punya, kemungkinan masih ngontrak aja masih bisa semangat usaha. Kenapa Mbak punya rumah nggak semangat gitu? Terus halamannya agak luas tapi ternyata itu kayak nggak digarap gitu kan. Nah saya bilang, coba itu ada bunga yang cantik, pasti orang lewat lihat bunga dulu, setelah lihat bunga ke dalam lalu lihat orangnya kan gitu kan. Gitu. Jadi nah hari ini saya merasa senang karena dia hampir setiap hari telepon saya, dia bilang dia sujud syukur telah dipertemukan dengan ilmu yang mungkin kalau dia belajar sendiri lama dan mahal gitu ya, tapi dengan saya katanya satu hari dituangin semua ilmunya, kira-kira seperti itu. Jadi memang harus dimotivasi dulu semua istilahnya, termasuk keluarga itu harus punya minat yang sama untuk wirausaha, karena kalau semua melamar kerja maka Indonesia sekarang terkenal kan over ya, sampai seolah-olah nggak ada lapangan kerja ada di sekitar kita, tinggal kita mau memulai atau tidak kira-kira itu. Jadi kita sendiri yang menciptakan ya. Betul. Lapangan kerja itu. Amira ada pertanyaan lain? Bu Muslimah, kalau tadi kan disampaikan cara proses pembuatannya begitu ya, sampai pengeringan dan segala macam. Kalau misalnya dengan kondisi cuaca yang fluktuatif saat ini, kalau pengeringannya itu apakah ada alternatif lain selain bantuan sinar matahari begitu? Kalau selama ini kami masih cukup dengan kipas angin. Jadi di saat mendung di dalam ruangan itu harus selalu nyala kipasnya. Jadi dia tidak menjamur. Kalau tidak ada kipas dia akan menjamur. Tapi tetap yang namanya matahari itu tetap dibutuhkan misalnya, karena itu kan keripiknya itu bisa disimpan sampai 1 tahun yang mentah. Kalau sudah jadi begini 7 bulan, tetapi keripik mentah itu bisa tahan 1 tahun. Maka ketika ada matahari, yang kemarin kurang matahari, ketika ada matahari udah harus dikeluarin semua. Nah nanti baru disimpan yang aman, tidak boleh menyentuh lantai, harus di atas. Nah itu bisa 1 tahun. Insya Allah kok kalau sudah dijalankan. Jadi lagi-lagi kita nih jangan menghayal yang muluk-muluk gitu. Maksudnya kalau kita aduh gimana ya bisa ekspor, itu kan terlalu tinggi hayalannya sehingga kita ketika nggak sesuai itu kita kayak jadi mager kan. Lillahi ta'ala aja dari 4 kilo 10 kilo. Nah kan saya pertama produksi itu hanya 30 bungkus yang 1000-an. Berarti dulu saya pertama kali produksi cuma 30.000 ya tahun 2005 gitu kan. Nah saat ini kan bicaranya kapasitasnya permintaannya aja satu hari 10.000 piece gitu kan. Gitu. Jadi lakukan saja dulu, nanti akan naik-naik. Memang mentalnya dulu sih yang harus siap, bahwa jangan pengen di alam orang lain, apalagi gitu ya. Saudara aja belum tentu muji kita kalau masih baru mulai gitu kan. Kalau udah dari luar negeri baru direspon dari mana-mana. Iya betul sekali. Ya, singkong ini kan makanan yang merakyat ya, di semua daerah pasti ada. Tapi ketika diolah menjadi keripik, itu tentu ada spesifik rasa yang bisa dinikmati ya. Nah, kalau saya sudah pernah mencoba nih, cuma Amira kan belum ya. Tapi hanya membayangkan saja ini. Tapi memang dominan singkong rasanya masih gitu ya. Tapi teksturnya kok tidak jadi kerupuk ya, tapi kok tetap keripik gitu ya. Ini rasanya apa sih, Bu Muslimah? Mungkin karena diparut dulu gitu kan, jadi dia lembut. Jadi saya selalu kalau mengiklankan keripik saya itu jaminannya yang ompong aja bisa makan kan gitu kan, Pak Agus, renyah kan? Benar-benar renyahnya itu. Iya gitu. Jadi kalau soal kelebihan lain sebagai pemilik pasti tidak merasa itu ya. Nanti kan sombong kalau kita merasa ada lebihnya gitu. Jadi itu adalah kemurahan Allah aja ketika kita sudah lillahi ta'ala. Jadi kalau orang makan keripik saya kesannya sesuatu gitu kan. Iya. Tapi yang pasti variannya banyak ya, varian rasanya ya. Ada 5 rasa, ada 5 rasa. Pedas, keju, barbeque, original, jagung manis. Ya, dan itu pastinya harus dipastikan juga kualitas dan juga higienitasnya juga ya kan. Itu gimana untuk menjaga itu? Kalau itu kan kita setelah ikut pelatihan ada ilmunya diterapkan. Kalau kurang bagus kan nggak mungkin sampai diundang pameran sampai luar negeri kan. Oh iya.
Oke gitu ya, memang itu dikedepankan ya kualitasnya. Betul. Bu Muslimah pada saat akan mengekspor keluar keripiknya, akurasi apa yang dibutuhkan? Mungkin juga bagi pendengar kita yang ingin tahu ya, akurasi apa yang harus dimiliki oleh seorang UMKM ini supaya bisa go internasional juga seperti Bu Muslimah saat ini? Memang banyak sekali. Kalau sebagai produsen itu kan harus menerapkan higienis, legalitas, semuanya bersamaan memang. Tapi kalau bicara itu nanti kan kedengarannya berat ya, berarti harus ini itu gitu. Kalau bagi saya selalu bilang, sudah lakukan saja apa yang ada di depan kita itu jauh lebih baik daripada menunggu yang belum pasti. Karena pada saat kita mulai berjalan, ada pemerintah kok, saya legalitas dari halal, PIRT, semuanya free. Saya keliling Indonesia, luar negeri juga free. Tetapi bukan berarti kita minta dulu terus enggak, kita lakukan saja. Nanti link itu kalau nggak salah mereka yang akan mencari kita kan gitu. Jadi usahakan kita sungguh-sungguh dan kita yang akan dicari. Justru saya kurang setuju kalau orang itu ribet seolah-olah ngurusin legalitas dulu tapi ternyata nggak dipakai. Contohnya ini udah menjadi rahasia umum ya di Indonesia, sertifikat halal gitu kan digaungkan di mana-mana sehingga free semua ikut kan. Mohon maaf, tidak sedikit yang punya sertifikat halal tapi tidur, gitu kan? Jadi harus bersamaan, produksi iya, legalitas iya, bahkan bisa jadi kalau sudah produknya bagus seperti saya nih, saya kan gaptek banyak kekurangannya. Ketika ekspor, ya ditolong sama temen dong yang ngerti. Udah Mae diem aja deh, pokoknya saya taunya ini ntar dikirim ke luar negeri kan begitu. Jadi percaya aja, gitu, lakukan saja yang mampu kita lakukan. Pasti ada yang nolong kok istilahnya gitu. Tapi kalau ada tipe orang yang terlalu teliti, hak patennya didulukan, legalitasnya didulukan, nggak kemana-mana juga akhirnya kan, dijagain deh tuh hak paten kan, dikantongin. Disimpan di lemari ya. Iya, gitu. Jadi pilih yang mana? Hidup ini pilihan ya. Jadi jangan hal sepele dibikin ribet gitu. Jadi santai aja gitu. Alhamdulillah ini terbukti loh ya, saya keliling Indonesia, Brunei, Kuala Lumpur, Thailand, Turki. Ini kan persiapan ke Hong Kong kan? Pak Agus tahu kan? Kayak gitu. Oke, Mae, kalau begitu juga tidak hanya melakukan, tapi kan tetap seperti yang Mae lakukan, itu kuncinya adalah memperluas jejaring kan begitu ya? Betul, sangat ya. Oke, itu penting juga ya, jejaring itu untuk. Apalagi udah dikenal RRI gini, udah lebih mudah dong. Iya. RRI Batam juga sering ngundang ya UMKM ya, Amira ya? Iya benar, Mae juga ini didengarkan di Singapura nih. Alhamdulillah, semoga kalau di Singapura didengarkan kan juga banyak PMI ya di sana. Gitu, semoga pulang jadi juragan gitu kan. Iya. Mae, tapi tantangan tersendiri untuk ekspor keripik Mae saat ini apa sih yang mungkin juga masih menjadi PR yang harus dievaluasi ke depan, Mae? Masih banyak karena saya pribadi justru setelah mengalami banyak istilahnya ujian, karena pada saat saya mau ekspor ke Turki, saya sudah MOU, semuanya sudah berjalan udah baik. Begitu saya sampai di rumah, pulang dari Turki, 2 hari di rumah, Turki gempa besar-besaran kan, yang MOU dengan saya aja sekarang kantornya belum dirapihkan lagi, jangankan ekspornya jalan, gitu kan, itu belum yang ke Turki. Jadi kalau boleh saya sarankan teman-teman yang punya produksi, pasar dalam negeri itu jauh luar biasa, jadi kejar dulu, jago kandang dulu, baru menghayal luar negeri, karena kalau sudah di luar negeri itu, kalau di Indonesia nih, katakan kita produksi keripik, sudah selesai kita antar, insya Allah langsung jadi uang. Kalaupun belum jadi uang, kita masih bisa dibawa pulang, nggak ada halangan kan? Tapi kalau sudah sampai luar negeri, sudah dibawa, mohon maaf kan, belum semua orang luar negeri itu familiar dengan produk kita kan, misalnya singkong yang udah dihancurin itu, dia akan nanya ini kandungannya apa saja, jadi tidak mudah. Jadi kalau ke luar negeri itu, ibarat orang kepleset kakinya tapi keceburnya sampai leher gitu. Jadi sebelum mampu, sudahlah, jago kandang dulu aja. Kalau memang peminatnya sudah banyak, baru berpikir yang jauh-jauh, kira-kira itu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, karena kemarin sampel saya ini dibawa ke China. Insya Allah nanti dalam minggu ini pun kami sudah
akan bertemu, barangkali sudah diminta ngirim ke Cina juga gitu. Jadi bukan tidak mungkin, semuanya mungkin. Ya. Tetapi sesuai dengan kemampuan kita, jadi ngukur diri ya mampunya sampai di mana gitu kan. Jadi perlahan, yang jelas Indonesia dulu biar duitnya banyak dulu. Jadi kalau ke luar negeri, kalau kepleset juga duitnya udah banyak gitu kan. Ya, kalau untuk ke arah Iya. itu juga jangan khawatir karena pemerintah juga tidak tinggal diam ya Maya ya. Betul, Ada betul. bantuan. Semuanya kan saya pemerintah ya. Saya bisa Ya. seperti ini karena diberi pelatihan oleh kegiatan pemerintah, beberapa kementerian. Memang kalau dulu belum ada pembatasan SKPD ya. Jadi yang saya rasakan betul tuh dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian UKM, itu sudah saya rasakan semua. Begitupun saya sampai Turki, tiket semua itu pemerintah, lewat pemerintah ya. Jadi istilahnya tinggal kita ini saat diberi pembinaan itu ya action betulan. Jadi kan pemerintah kayak merasa bangga juga gitu. Akhirnya kita ke luar negeri pun tiket diusahakan begitu. Oke, Amira luar biasa ya obrolan kita. Iya. Tidak terasa waktunya juga. Sepertinya kita harus ngulang lagi di lain kesempatan nih Maya. Singkat banget ya, Mak ya, untuk bincang-bincang ya. Iya, makanya tukang ngomong nih kayak singkat. Iya iya. Oh ya, tapi ini kita belum apa namanya displaynya belum kita putar. Coba kita lihat dulu Ya. ini. Oh ini ya produksinya seperti ini dan Mungkin karena waktunya singkat, salam saya bahwa boleh hubungi saya kapan saja, jangan sungkan ya, siapapun itu, yang penting disebutkan dari mana gitu. Oke. ya ini ragam produknya. Oh iya. Itu banyak sekali ya. Dan ya benar kemasannya juga memang sudah luar biasa, ini bisa go internasional. Kan belajar terus ya. Terima kasih Mak ya sudah bersama Voice of Indonesia dan dari Sama-sama. Terima kasih, Mak. Sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih Amin, juga. amin. Sampai jumpa lagi ya. Kita ke lagu ya Amira. Setelah itu Iya. nanti kita akan bersama lagi tetap di Voice of Indonesia dan RRI Batam dalam siaran perbatasan Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.